Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'un wal musyahidun, saudara yang menjadi pendengar dan penyimak ataupun yang menyaksikan video ini, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir dari kitab Al-Isbah fi bayani manhaji salafi at-tarbiyah wal islah karya Syekh Al-Ubailan rahimahullah ta'ala, Abdullah Saleh Al-Ubailan. Terakhir kita telah membahas dari ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala, Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulama mengatakan amarallahu bi ta'atihi wa amara bi ta'ati rasulihi wa ta'ati ulil amri min ahli ilmi wal umara. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menaatinya dan menaati rasulnya dan menaati ulil amri dari kalangan ahli ilmi dan umara, dari kalangan ulama dan pemerintahnya. Kata beliau, wa ulul amri hum al ulama wal umara. Yang dimaksud dengan ulul amri di sini adalah ulama dan umara. Umara itu pemerintah, penguasa. Alladzina biyadihim al-amr, karena di tangan mereka lah urusan tersebut. Kalau ulama adalah dalam hal fikihnya, adapun umara adalah dalam hal pelaksanaannya. Nah, fatajibu ta'atuhum, maka wajib menaati mereka, ulama dan umara. Lakin biqaidi an takuna fi ma amara bihi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluh, an takuna fi ma amara bihi Allah wa rasuluh, la takuna fi ma khalafa amrallahi wa rasulih. Tetapi dengan catatan apa yang ditaati adalah pada apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan, atau minimal tidak bertentangan dengannya, bukan pada hal-hal yang menyelisih perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah Ta'ala sang pencipta. Walihada lam yukarrir subhanahu wa ta'ala ata'ah ma'a ulil amri li'annahum yuta'una maka Allah Ta'ala tidak mengulangi kata-kata ketaatan bersama ulil amri, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, karena mereka tidak ditaati karena secara terpisah, ya, tetapi sebagai pengikutan. Wa inna maqal ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum walam yakul wa ati'u ulil amri minkum, ya, tidak dikatakan dan taatilah ulil amri dari kalian, bal atafahu ala ta'atillahi wa rasulih, tetapi diatofkan, diikutkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, li'annahum yuta'una taban la istiqlalan, karena pemerintah atau apa tadi, ulil amri, ulama dan umara itu ditaati karena mereka menaati Allah dan Rasulnya, bukan ketaatan secara terpisah. Falam yukarrir al-fi'la ma'a dzikrihim kama qararahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diulang ucapan ati'u bersama penyebutan mereka, yaitu ulil amri, sebagaimana Allah Ta'ala mengulang kata-kata ketaatan ini ketika menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sir fi ta'birillahi, ini rahasia Allah Ta'ala alam dalam ungkapan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum li'annahum la yuta'una istiqlalan. Ini adalah karena apa? Karena ulil amri, ya, bahwasanya ulama dan umara itu ditaati
hanya karena mereka menaati Allah dan Rasulnya, bukan karena ketaatan kepada mereka secara mutlak. Wa inna ma yuta'una taba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini ad-da'wah wal ibadah rabatan li tariqid ad-da'wati bil kitabi wa sunnah wa sahih al-asar. Ya, dakwah dan ibadah dikaitkan dengan metode dakwah dengan Al-Qur'an dan sunnah dan asar yang sahih. Apa pendapat Syekh? Ya, mata alikukum ya samahat Syekh. Apa pendapat engkau ya Syekh, yaitu Syekh Shalih Fauzan? Beliau menjawab, qauluhu ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauuna bi ihsan walladzina wattaba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu lagi awal masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata beliau, hada yadullu ala tiba'i manhajis salafi minas sahabah wa tabi'in. Ini adalah menunjukkan kepada mengikuti manhaj salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa man sara ala nahjihim, dan siapapun yang mengikuti metode mereka. Li anna salafas salih kanu yasiruna ala manhajir rasul. Karena salafus saleh mereka berjalan mengikuti metode Nabi. Wa hum ahra bi fahmil kitabi wa sunnah wa aqrabu ila shawab wa ba'du 'ala takalluf wa ura'u minal mukhalafah. Para sahabat dan para tabi'in adalah yang lebih pantas memahami kitab dan sunnah, ya, karena kedekatan waktunya, lebih dekat kepada kebenaran, jauh dari membebani diri, lebih hati-hati dari menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu harisina jiddan ala ittiba', ya, mereka sangat bersemangat dalam mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Walihada asna alaihimullahu jalla wa ala wa asna ala alladhina taba'uhum bi ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Allah Ta'ala memuji para sahabat dan memuji orang-orang yang mengikuti metode para sahabat. Hum yuta'una wa yutba'una taba'an lil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ditaati dan diikuti karena mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam la istiqlalan. Begitupun tadi sebagaimana yang disebutkan dalam masalah kaidah menaati ulil amri. Ketaatannya adalah taba'an li ta'atillahi wa rasulih. Mereka ditaati karena mereka menaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Begitupun para sahabat ditaati dan diikuti karena mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu la tajibu ta'atu makhluqin istiqlalan illa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang diwajib ditaati secara mutlak atau secara terpisah, secara mandiri, kecuali pribadi individu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma man adahu fa innahu yuta'u bi syarti an yakuna muttabi'an li Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau alaihi salatu wasallam ditaati dengan syarat apa? Dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah tersebut. Muwafiqan lima ja'a bi Rasul, sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza makna ma qarrarahu ahlul ilmi. Inilah makna yang ditetapkan oleh ahlu ilmi. Wa dalilu fi dzalika huwal kitab. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Wa masahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa ad-dalil ladzi yu'tamad. Inilah dalil yang kita bersandar kepadanya. La aqwalan nasi wajtihadati an-nas, bukan pendapat manusia, bukan ijtihad manusia secara terpisah. Wa in salahat niyyatuhum aw saluhat niyyatuhum, walaupun niat mereka baik. Wa in kasur ilmuhum, bahkan walaupun mereka ilmunya banyak. Wa innahum idza waqa'u fi syai'in minal khata' fa inna khata'ahum yutajannab wa yukhadhu bis-shawab. Karena apabila mereka keliru, jatuh kepada kekeliruan, jatuh kepada kesalahan, maka kesalahan mereka wajib dijauhi
dan diambil adalah yang benarnya. Wa hum ma'jurun, mereka mendapatkan pahala. Ya. Mereka di sini adalah orang-orang yang punya kapasitas ijtihad. Kama ja'a fil hadis idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tetapi apabila ijtihadnya keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Bukan pahala atas kekeliruannya, tetapi pahala atas usaha ijtihadnya, ya. Yusabuna ala ijtihadihim la ala akhtaihim. Lakin la tajuzu mutaba'atul khata', tetapi tidak boleh kita ikuti kekeliruannya. Wa nahnu nara annahu khata'. Lakin mata yakunu khata'. Ketika kita melihat mereka keliru. Tetapi kapan dikatakan seorang ulama keliru? Yakunu khata' idza khalafat dalil. Kita katakan ketika seorang ahli ilmu keliru adalah ketika menyelisihi dalil. Kama khalafat dalil bahwa khata'. Kapanpun seorang ahli ilmu keliru dalam dalil, menyelisih dalil, maka dia dikatakan keliru. Walakin al-qail idza kana lam ya'tamid al-khata'a wal mukhalafah fa innahu yakunu ma'juran ala ijtihadihi nadharan li niyyatihi wa qasdihi. Tetapi apabila dengan catatan orang yang keliru tersebut adalah apa? Tidak bersandar kepada kekeliruannya, tidak bersandar pada penyelisihannya, maka orang tersebut berhak mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Kenapa? Karena niatnya sudah benar, berusaha mengikuti dalil. Walakin la yajuzu liman a'rafa annahu mukhti' an yuta'awa'u ala khata'ihi. Tidak boleh bagi orang yang tahu kalau itu keliru, maka dia tetap mengikutinya, tidak boleh. Ya. Dia boleh orang yang sudah tahu atas kekeliruannya lalu tetap diikuti. Wa inna ma yutaba'uhu ala sawabihi wa ma asaba fihi. Karena seseorang itu diikuti adalah ketika dia benar dan di atas kebenaran, ya. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah taala, kulluna raddun wa mardudun. Mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr. Setiap dari kita adalah bisa menolak dan tertolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluna raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr. Setiap dari kita itu bisa menolak pendapat orang lain ataupun tertolak pendapat kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad mengatakan, ya, hal senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Kata beliau, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan ay Tsauri. Aku heran terhadap sebuah kaum, mereka mengenal isnad, mengenal kesahihan hadis, tetapi mereka justru berpendapat dengan pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan terkena ujian, fitnah, atau adzabun alim, ataupun adab yang pedih. Waliyadzubillah. Nah. Lalu beliau membawakan contoh kasus yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, yusyu an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir saja turun kepada kalian batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi kalian lebih mengutamakan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadza fi mas'alat tamattu bil umrah ila al-hajj. Ini
dalam masalah tamattu, yaitu haji tamattu yang menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu perjalanan yang sama. Walakin lamma kana ijtihadu Abi Bakar wa Umar wa huma afdalul ummah ba'da nabiyihima, lamma kana ijtihadahuma mukhalifan lid-dalil, wa inna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala hadzal maqala. Tetapi tatkala Abu Bakar dan Umar berijtihad, yang lebih utama adalah haji ifrad, itu haji yang dilakukan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut, dalam riwayat yang lain, lau wistaqbaltu min amri mastatadbartu ma'asqi al-hadiyah la asqil hadiyah atau kama qala. Seandainya di waktu mendatang, ya, apa yang sudah aku lakukan dalam hal ini, ya, di dalam hal haji, ya, la asqil hadiyah, aku tidak akan membawa hewan hadiyu dari Madinah. Artinya beliau pun menginginkan apa yang mudah bagi umat, yaitu haji tamattu. Jadi ini masalahnya akan dibahas atau telah dibahas luas dalam Syarah Umdatul Ahkam. Sehingga Ibnu Abbas lebih cenderung kepada apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara qaul, ya. Karena al-qaul muqaddamu 'alal fi'il, ya. Apa yang disebutkan Nabi secara lisan lebih diutamakan dari apa yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abu Bakar dan Umar cenderung lebih mendahulukan, lebih memilih pendapat bahwasanya haji ifrad itu lebih utama dari tamattu. Amma ghairuhu mahma kabura wa 'azuma qadruhu fil Islam wal ilmi fa innahu la yuttaba' illa idza wafaqa dalil. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberapapun kadarnya, seberapapun besarnya kemuliaannya di dalam Islam dan ilmu, tidak diikuti kecuali bila sesuai dengan dalil. Wa kama dzakarna annahum ma'juruna ala ijtihadihim, walaupun mereka mungkin mendapatkan pahala atas ijtihad mereka. Kama sahal aziz, ya, fil hadis, lakinna la yajuzu mutaba'atuhum 'alal khata'. Tetapi kita tidak boleh mengikuti mereka di atas kesalahan. Ini adalah kalimat penutup dari kaidah kedua, kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Ubailan, anna masdar tasri' wa dakwah wal ibadah wa al-Qur'an wa sunnah as-sahihah. Sumber pensyariatan, dakwah dan ibadah adalah Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Insyaallah taala, bila Allah taala mengizinkan, kita akan masuk kepada al-qaidah tsalisah, kaidah ketiga, yaitu anna ahlus sunnah wal jamaah la yastaqilluna bima bil Qur'ani 'anis sunnah. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah tidak membedakan pemahaman Al-Qur'an dari sunnah, atau tidak menyendirikan pemahaman Al-Qur'an dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini di waktu mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.